Malam di Israel kembali pecah oleh sirene dan ledakan keras yang terdengar hampir bersamaan di beberapa wilayah. Dalam hitungan detik, langit dipenuhi jejak rudal pencegat, tetapi satu lintasan tetap terlihat turun sebelum ledakan besar mengguncang Beersheba. Kobaran api muncul di area industri, sementara beberapa bangunan dan kendaraan terlihat terbakar. Pada saat yang sama, Tel Aviv masuk ke fase siaga penuh. Warga berlari menuju shelter, dan seluruh perhatian tertuju ke langit yang masih dipenuhi ancaman. Titik perhatian segera mengarah ke Beersheba ketika ledakan besar terdengar dari arah kawasan industri. Kilatan api muncul lebih dulu, lalu diikuti gelombang suara yang menjalar ke area sekitar. Beberapa rekaman menunjukkan kepulan asap naik cepat dari satu sektor yang diduga menjadi titik hantaman. Tim darurat bergerak hampir bersamaan dengan unit keamanan, sementara akses menuju area terdampak langsung dibatasi dalam waktu singkat. Dalam rekaman lain yang dianalisis berbagai kanal regional, beberapa rudal intersepsi terlihat sudah dilepaskan sebelum objek utama mencapai fase akhir lintasannya. Namun satu jalur tetap terbuka selama beberapa detik terakhir. Inilah yang kemudian memunculkan narasi bahwa rudal Iran berhasil melewati celah pertahanan sebelum mencapai daratan. Dalam doktrin pertahanan udara modern, beberapa detik seperti itu sangat menentukan, karena seluruh sistem bergantung pada kemampuan membaca lintasan dan memilih prioritas ancaman secara tepat. Ledakan di Beersheba tidak berhenti pada satu dentuman awal. Tak lama kemudian, asap tebal mulai muncul dari area fasilitas industri yang berada tidak jauh dari titik ledakan. Kobaran api terlihat membesar di tengah kompleks yang diketahui memiliki instalasi sensitif. Bagi aparat darurat, kondisi seperti ini langsung menaikkan tingkat ancaman karena ledakan sekunder bisa jauh lebih berbahaya dibanding benturan pertama. Peringatan resmi segera dikeluarkan kepada warga sekitar. Mereka diminta menutup seluruh pintu dan jendela, tetap berada di dalam rumah, dan menghindari arah penyebaran asap. Instruksi ini diberikan berulang kali karena asap dari fasilitas industri memiliki risiko tambahan yang tidak bisa diabaikan. Di lapangan, petugas pemadam bekerja dengan perlindungan penuh, sementara area sekitar dijaga ketat untuk mencegah warga mendekat. Pada saat yang sama, pusat perhatian bergeser ke Tel Aviv setelah beberapa ledakan terdengar di langit kota. Di sana, suasana berubah drastis dalam hitungan menit. Jalan utama yang sebelumnya masih aktif mendadak kosong. Kendaraan berhenti di pinggir jalan, dan warga bergegas menuju shelter terdekat. Meskipun sebagian intersepsi terjadi di udara, tekanan psikologis terasa kuat karena suara dentuman datang berlapis dari beberapa arah. Beberapa rekaman yang beredar memperlihatkan bagaimana langit Tel Aviv tetap menyala oleh jejak intersepsi bahkan setelah gelombang pertama mereda. Bagi warga sipil, yang paling menegangkan justru bukan ledakan pertama, melainkan jeda setelahnya, karena tidak ada kepastian apakah ancaman sudah berakhir atau justru baru memasuki fase berikutnya. Dalam situasi seperti ini, setiap suara mesin di udara langsung menarik perhatian. Di level strategis, serangan ini dipandang sebagai bagian dari pola tekanan bertahap yang sengaja dirancang untuk memaksa pertahanan udara bekerja tanpa jeda. Dalam narasi militer kawasan, Islamic Revolutionary Guard Corps disebut menekankan kecepatan dan ritme peluncuran, bukan semata jumlah proyektil. Tujuannya jelas, menciptakan tekanan simultan di beberapa sektor agar respons lawan terpecah. Bagi sistem pertahanan Israel, tantangan terbesar bukan hanya mencegat rudal, tetapi menjaga stabilitas komando ketika ancaman datang hampir bersamaan ke wilayah berbeda. Setiap baterai intersepsi harus memilih target dalam hitungan detik, sementara radar terus menghitung kemungkinan jalur jatuh objek yang lolos. Dalam skenario seperti ini, satu keputusan terlambat dapat berarti satu ledakan di area vital. Malam itu memperlihatkan satu hal yang sangat jelas. Satu lintasan yang lolos sudah cukup mengubah seluruh situasi nasional. Ledakan di Beersheba, asap dari fasilitas industri, dan tekanan di Tel Aviv membentuk satu gambaran bahwa bahkan ketika sebagian besar ancaman berhasil dicegat, satu dampak saja tetap mampu menciptakan efek strategis yang luas. Hingga saat ini, seluruh perhatian masih tertuju ke langit, menunggu apakah gelombang berikutnya akan datang. Di tengah meningkatnya tekanan itu, yang paling terasa di lapangan bukan hanya suara ledakan,
melainkan perubahan ritme kehidupan sipil yang terjadi hampir seketika. Di beberapa kota, aktivitas malam terhenti total begitu alarm berbunyi. Lampu kendaraan yang semula memenuhi jalan utama menghilang dalam hitungan menit, digantikan kendaraan darurat yang bergerak cepat menuju titik-titik prioritas. Di sekitar fasilitas yang terdampak di selatan, aparat keamanan memperluas perimeter pengamanan untuk memastikan tidak ada gangguan tambahan di tengah proses pendinginan area ledakan. Setiap laporan kecil tentang cahaya baru di langit langsung memicu kewaspadaan ulang. Karena dalam konflik modern, jeda beberapa menit seringkali tidak berarti ancaman telah berakhir. Bagi kalangan militer, ledakan yang terjadi bukan hanya dibaca sebagai dampak fisik, tetapi juga sebagai sinyal bahwa tekanan terhadap sistem pertahanan sedang diuji secara bertahap. Setiap intersepsi yang berhasil memang menurunkan risiko, namun setiap proyektil yang tetap mencapai daratan memperlihatkan bahwa ruang tempur udara tidak pernah sepenuhnya steril. Karena itu, Pusat Komando Pertahanan harus terus menjaga kesiapan penuh sepanjang malam, terutama ketika kemungkinan serangan lanjutan belum sepenuhnya tertutup. Dalam situasi seperti ini, kelelahan personel, kecepatan radar, dan kapasitas baterai pencegat menjadi faktor yang sama pentingnya dengan jumlah rudal itu sendiri. Pertanyaan yang mulai muncul di banyak analisis regional adalah apakah nasib Israel sekarang mulai memasuki tekanan yang selama ini identik dengan pengalaman hidup warga Palestina, yakni hidup di bawah ancaman sirena, ledakan mendadak, dan ketidakpastian setiap malam setelah diguncang rudal dari Iran. Secara militer, skala dan struktur kedua situasi tentu berbeda, namun secara psikologis ada satu kesamaan yang kini terlihat jelas. Warga sipil mulai merasakan bahwa suara alarm dapat datang kapan saja dan mengubah seluruh rutinitas dalam hitungan detik. Dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar, sampai kapan perang ini akan berakhir? Untuk saat ini, belum ada tanda kuat bahwa kedua pihak siap benar-benar menurunkan intensitas, karena setiap serangan baru masih dibaca sebagai bagian dari tekanan strategis yang belum selesai. בשכונת התקווה ליד קיסר, שיקודי התקווה, תראו את הבלגן.